Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Eka Syafitri dengan NIM 20031022119 dari kelas 4F, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun. Kali ini saya akan melakukan presentasi bisnis untuk memenuhi tugas dari Ibu Metik Asmike SEMM selaku dosen pada mata kuliah Komunikasi Bisnis. Saya Olivia Eka Syafitri selaku owner bisnis Mut-In Basreng Stick akan menyampaikan presentasi bisnis mengenai produk yang akan kami keluarkan. Latar belakang kami mendirikan usaha ini yaitu pada masa seperti sekarang ini, masyarakat cenderung lebih memilih untuk mendapatkan sesuatu secara instan. Tidak hanya dalam gaya hidup, bahkan dalam hal makanan pun mereka cenderung lebih memilih sesuatu yang mudah didapat, simpel, dan juga cepat untuk penyajiannya. Penggemar makanan ringan memang begitu meluas di kalangan masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan juga remaja. Hal ini dikarenakan remaja pada umumnya suka ngemil, apalagi saat mereka sedang berkumpul dengan teman ataupun keluarga. Juga saat mereka sedang mengerjakan tugas dan juga menonton film, pastinya mereka akan menyediakan camilan untuk menemani kegiatan mereka. Mengingat banyaknya remaja yang suka ngemil, membuat camilan ringan begitu banyak dicari oleh masyarakat. Salah satunya yaitu camilan Basreng Stick. Mut-In sendiri merupakan bisnis yang bergerak pada bidang makanan yang berupa camilan, seperti kripca atau keripik kaca, keripik usus, molring atau cimol kering, kerupuk seblak, dan makaroni pedas. Kali ini Mut-In juga tengah menjual produk terbarunya yaitu Basreng Stick. Basreng merupakan singkatan dari bakso goreng. Basreng merupakan salah satu olahan yang terbuat dari bahan bakso, tetapi basreng ini berbeda dengan bakso biasanya. Basreng ini terbuat dari bahan dasar ikan tenggiri. Dalam penyajiannya, basreng dicampur dengan bumbu pedas yang dipadukan dengan daun jeruk sehingga membuat cita rasanya semakin enak, nikmat, dan dengan sensasi pedas yang menggoda. Perpaduan rasa dari basreng stick yang telah dibumbui membuat penikmat basreng menjadi ketagihan. Untuk para pencinta basreng yang tidak suka dengan rasa pedas, maka kami juga memiliki basreng dengan varian rasa original dengan cita rasa gurih dan asin yang pastinya bisa memikat lidah konsumen. Kelezatan rasa basreng yang cukup enak dan gurih mampu memikat banyak kalangan. Peminat olahan basreng di masyarakat memang begitu besar, mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan orang dewasa. Dapat dilihat bahwa penggemar basreng semakin hari semakin mengalami peningkatan. Yang baik bukan justru malah penurunan. Varian produk basreng stick yang kami miliki ada 3 varian, yaitu yang pertama basreng stick rasa original, yang kedua basreng stick dengan rasa pedas daun jeruk, yang ketiga basreng stick dengan rasa pedas pol. Dan untuk harga sendiri, basreng stick dengan kemasan berat 230 gram dijual dengan harga Rp15.000. Selain itu juga bisa dibeli dengan sistem kiloan. Yang selanjutnya ada komposisi basreng stick milik kami, yaitu yang pertama ada bakso ikan, yang kedua bon cabai atau bubuk cabai kasar, yang ketiga lada atau bubuk cabai halus, yang keempat bawang putih atau garlic powder saset, yang kelima ada penyedap rasa ayam atau bubuk balado, yang keenam daun jeruk, dan yang ketujuh adalah tepung terigu. Yang selanjutnya ada proses produksi basreng stick kami. Yang pertama yaitu menyiapkan seluruh bahan yang akan digunakan untuk membuat basreng pedas kering. Kemudian mengiris tipis memanjang basreng dan mengusahakan tiap ukuran sama atau tidak jauh berbeda agar dapat matang bersamaan. Melakukannya hingga semua bakso habis. Yang kedua, jika sudah, memindahkan bakso yang telah diiris ke dalam wadah, lalu menaburi dengan tepung terigu dan mengaduk sampai tercampur dengan rata, sambil memisahkan bakso yang masih menempel satu sama lain. Yang ketiga, setelah bakso dan tepung tercampur dengan rata, mengayak bakso agar tepung tidak ada yang mengendap ketika digoreng. Yang keempat, menyiapkan wajan dan memanaskan api. Memasukkan bakso mentah yang tepungnya sudah diayak lalu menggoreng dengan menggunakan api yang cukup besar. Yang kelima, menggoreng sampai warnanya berubah menjadi sedikit kecoklatan, tekstur menjadi ringan dan juga renyah. Menggoreng bakso selama kurang lebih 10-15 menit. Yang keenam, setelah bakso berubah warna dan tekstur menjadi ringan, diangkat dan ditiriskan. Biarkan basreng menjadi dingin. Yang ketujuh, selagi menunggu basreng dingin,
Mencincang kasar bawang putih. Setelah itu, mengiris tipis daun jeruk yang sudah dicuci bersih terlebih dahulu, lalu disisihkan, kemudian menggoreng bawang putih dan daun jeruk secara terpisah. Langkah yang ke-8 yaitu menyiapkan kembali wajan dan memanaskan minyak secukupnya. Memasak bawang goreng sampai agak kecoklatan. Jika sudah, memindahkan bawang putih beserta minyaknya ke wadah tahan panas. Yang ke-9, lalu memanaskan lagi minyak secukupnya. Menggoreng sebentar irisan daun jeruk, meniriskan dan mencampur bersama minyak bawang yang sudah dimasak sebelumnya. Langkah yang ke-10, memeriksa basreng yang sudah didiamkan. Jika sudah dingin, menaburi cabai bubuk halus dan minyak bawang. Lalu, menaburi dengan cabai kasar, mengaduknya hingga tercampur dengan rata. Langkah yang terakhir yaitu menaburi kembali cabai bubuk, minyak bawang, cabai kasar, dan juga penyedap rasa. Mengaduk lagi hingga tercampur dengan rata, menyesuaikan tingkat kepedasan dengan selera. Memindahkan basreng ke dalam wadah yang tertutup rata, basreng pedas kering telah siap untuk dinikmati. Yang selanjutnya ini merupakan bentuk produk kami yang telah selesai dikemas dan siap untuk diperjualbelikan. Yang selanjutnya tentang segmentasi dan juga target pasar. Segmentasi kami yang pertama yaitu segmentasi demografis, yaitu dipasarkan ke semua kalangan tanpa memandang tingkat ekonomi. Yang kedua yaitu segmentasi geografis, menyasar ke konsumen di wilayah perkotaan dan juga di pedesaan di Ponorogo. Yang ketiga, segmentasi psikografis, yaitu ke orang yang suka bersantai atau melakukan pekerjaan ringan sambil menikmati makanan ringan. Target pasar kami yaitu anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Yang selanjutnya yaitu tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk kami yang pertama dengan cara penjualan secara langsung. Dengan cara ini menawarkan kepada masyarakat sekitar sehingga konsumen dapat melihat langsung produk yang kami jual. Cara ini efektif karena konsumen dapat melihat secara langsung produk yang kami jual dan apabila produk tersebut memberikan kepuasan, maka konsumen secara otomatis akan merekomendasikan kepada orang lain. Yang kedua yaitu melalui sosial media, yaitu melakukan promosi melalui Instagram dan juga WhatsApp. Cara ini efektif karena banyak orang yang menggunakan media sosial dalam kesehariannya dengan memberikan informasi produk usaha secara lengkap. Yang ketiga yaitu dengan pengembangan produk, dengan cara menambah varian rasa dan juga membuka jasa reseller. Yang selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT produk kami yang pertama yaitu strengths atau kekuatan. Kekuatan produk kami yaitu yang pertama, proses penyajiannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, rasanya khas, pedas, gurih, dan nikmat sehingga cocok untuk sekedar menjadi camilan ataupun untuk lauk. Yang ketiga, harganya cukup murah sehingga dapat dijangkau semua kalangan. Yang keempat, terdapat berbagai macam rasa sehingga konsumen dapat memilih rasa yang mereka inginkan. Analisis SWOT yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan produk kami yaitu daya tahan produk tidak begitu lama karena bahan yang digunakan tidak mengandung bahan pengawet. Yang kedua, kenaikan harga sembako akan mengurangi jumlah permintaan konsumen. Analisis SWOT produk kami yang ketiga yaitu tentang opportunity atau peluang. Peluang produk kami yaitu yang pertama, minat masyarakat terhadap kuliner sangat tinggi dan juga camilan menjadi salah satu alternatif pilihan untuk menemani waktu santai. Analisis SWOT yang keempat yaitu tentang threats atau ancaman. Ancaman produk kami yaitu melihat dari banyaknya permintaan masyarakat terhadap konsumsi camilan, terutama basreng ini, maka persaingan dalam menjalankan usaha ini pun cukup banyak. Oleh karena itu, kami berusaha menjaga kualitas yang terbaik dan juga pelayanan yang terbaik kepada konsumen agar konsumen tetap percaya pada produk basreng Stick Mood In. Yang terakhir yaitu tentang analisis 4P. 4P yang pertama yaitu produk. Bisnis kami memproduksi produk makanan. Dan yang kedua tentang price atau harga. Produk kami ini dijual dengan harga Rp15.000 per 230 gram atau bisa juga dibeli dengan sistem kiloan.
Yang ketiga yaitu place atau tempat. Produk kami ini diproduksi di Gabel, Kauman, Ponorogo. Dan yang keempat yaitu promotion atau promosi. Kami melakukan promosi lewat sosial media Instagram yang dinamakan mood.in_png dan juga lewat WhatsApp. Dan juga kami mempromosikannya lewat penjualan secara langsung. Demikian presentasi bisnis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan, dan apabila ada kurangnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.